Oke, Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Adit. Gimana Pak Aris kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Adit, hari ini sehat. Oh gitu. Bagaimana perasaan Pak Aris setelah bertemu dengan siswa-siswinya hari ini Pak? Ya, perasaan saya hari ini hari Senin sih Bu. Betul? Saya masih merasa senang Bu, karena Oh, bawaan dari kemarin hari Sabtu kemarin Bu. Jadi kemarin kan hari Sabtu kita memperingati Hari Guru nih. betul. Jadi di Hari Guru itu banyak sekali kejutan-kejutan dari siswa Bu. Hmm, Karena di situ saya mendapatkan hadiah dari siswa. Jadi terus ada kata-kata dari siswa yang sangat menyentuh hati saya. Padahal selama pengajaran termasuknya saya agak sedikit dikatakan tegas, galak lah Bu. Tapi ternyata ya. siswa itu sangat perhatian. Jadi saking perhatiannya saya sampai kemarin itu sempat agak kayak menetes lah air mata karena dengan siswa tersebut. Alhamdulillah ya Pak ya. Perasaan saya masih ke bawah sampai sekarang ini Bu. Oke. Nah iya nih Pak. Kemarin kan kita sempat mau berbincang-bincang ya Pak. Cuman Iya kemarin Bu. waktunya ternyata tidak sempat, tidak mencukupi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, punya waktu luang masing-masing ya Pak ya. Bu. Hari ini saya akan mendengarkan apa yang ingin Bapak ceritakan, yang sudah Bapak pendam mungkin ya dari kemarin ingin bercerita dengan saya gitu kan. Boleh Pak, hari ini diceritakan Pak. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Jadi di sini saya ingin sedikit menyampaikan sedikit perasaan saya lah Bu. Perasaan saya dalam pengajaran, terutama di minggu ini, karena di minggu ini kan saya memang pembelajaran saya itu di materi atletik loh Bu. Jadi di materi atletik itu yang saya ambil itu materi tentang lompat jauh Ibu. Jadi di pembelajaran lompat jauh ini ternyata banyak sekali kendala, bukan kendala sih sebetulnya, bukan kendala. Tapi yang menurut saya hasil yang kurang maksimal lah. Ternyata setelah saya lihat itu muncul dari rasa keraguan-raguan siswa Bu. Jadi siswa itu merasa ragu dan merasa takut. Itu loh Bu. Jadi dia merasa ragu dan takut hingga hasil pembelajaran yang berjalan itu tidak berjalan secara maksimal Ibu. Jadi itu. Oh begitu. Jadi hari ini kita ingin membicarakan tentang bagaimana memaksimalkan pembelajaran lompat jauh itu tadi ya Pak ya? Iya Bu, iya. Untuk hasil yang maksimal ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Kemudian Pak Aris kan tadi berbicara tentang keberhasilan ya Pak ya? Bagaimana menurut Pak Aris tentang keberhasilan yang siswa dapat terima gitu Pak dalam proses pembelajarannya? Keberhasilan itu saya anggap siswa dapat berhasil ya Bu ya. Iya betul. Kalau siswa dapat berhasil itu bila siswa berhasil melakukan tahapan dengan benar Bu. Jadi dalam lompat jauh itu ada beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama adalah tahapan awalan. Tahapan awalan itu siswa berhasil melakukan gerak awalan lari itu dari jarak 40 meter Bu sampai dengan titik tolak. Selanjutnya yaitu tahap tolakan Bu. Siswa dapat melakukan dengan baik, artinya dengan baik itu bisa melakukan dengan kaki yang terbaik. Kaki yang paling yang dikatakan terbaik itu kaki yang paling kuat loh Bu. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya siswa berhasil melakukan gerakan melayang dengan benar. Artinya melayang dengan benar itu siswa dapat mencapai titik ketinggian yang benar, yang setinggi-tingginya. Selanjutnya yang keempat itu adalah siswa berhasil melakukan pendaratan dengan benar. Pendaratan yang benar itu ya artinya banyak ya, terutama jelas maksimal pencapaian itu, kejauhan itu Bu.
Jadi itu yang dikatakan berhasil terhadap menurut saya ke siswa gitu loh. Oke. Nah, dalam percakapan ini apa yang Bapak ingin dapatkan? Harapan saya dari percakapan kita ini ya saya ingin mendapatkan solusi loh Bu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik mengenai bagaimana cara agar siswa dapat melakukan lompatan jauh dengan benar itu Bu. Oke. Tadi kan Pak Aris berbicara keberhasilan juga ya sebelum apa yang Bapak harapkan. Menurut Pak Aris nih, sudah di level mana siswa Bapak setelah mendapatkan keberhasilan itu? Kalau sementara ini karena saya anggap karena dari rasa-rasa ragu siswa, terus ada rasa masih apa ya, rasa takut siswa, itu saya anggap siswa itu masih berada di level 6 sih Bu. Karena mengapa saya bilang di level 6? Karena terutama keberhasilan rangkaian gerakan itu ya itu yang saya katakan tidak maksimal, artinya karena keraguan-raguan itu akhirnya siswa tidak bisa melakukan lompatan yang sejauh-jauhnya itu Bu. Itu jadi menurut saya ya siswa itu masih berada di level 6 itu. Kira-kira nih Pak, ada kemungkinan tidak keberhasilan siswa itu di level paling tinggi menurut Bapak? Kalau kemungkinan itu ya pasti ada lah Bu. Ya maksud saya artinya pasti ada itu pasti siswa mencapai level 10 aja mungkin. Asalkan siswa tersebut bisa melakukan tahapan-tahapan lompat jauh itu dengan benar. Artinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan tadi Bu. Awalannya itu sudah benar mulai dari larinya, terus tolakannya itu sudah benar, terus kecapaian tingginya, titik tinggi pada saat lompatan itu sudah benar, itu pasti siswa akan bisa mencapai hasil yang maksimal kalau berlatih terus-menerus seperti itu Bu. Oke. Untuk mencapai level maksimal tersebut Pak, adakah yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai level maksimal tersebut menurut Bapak? Di sini saya ada pemikiran sih Bu sebetulnya. Setelah kita berbincang-bincang ini saya ada pemikiran untuk mencapai level tersebut kemungkinan besar saya sih memang ingin membuat garis langkah lah Bu, semacam garis langkah gitu. Artinya di sini saya ingin supaya siswa nanti mengurangi keraguan-raguan siswa pada saat melangkah. Nanti di situ dari garis langkah itu digunakan, misalkan kita di olahraga kan biasa dimodifikasi loh Bu. Betul Pak. Jadi biasa dimodifikasi. Jadi misalkan itu dari 40 meter lah jarak awalan, bisa dari 10 misalkan. Nah nanti setiap ya kita ukur dengan langkah siswa lah, itu ada semacam garis. Itu menggunakan karet Bu, nanti Bu. Jadi menggunakan karet, nanti kalau bisa si siswa itu nanti belajar awalannya itu mulai dari langkah-langkah itu. Jadi setiap karet itu harus diinjak, gitu loh Bu. Jadi pada saat mencapai papan tolak, dia itu bisa secara otomatis menggunakan kaki yang paling kuat. Jadi tidak ada ragu-ragu lagi. Karena kalau selama ini yang saya ajarkan memang saya belum pernah mencoba sih alat tersebut. Kalau selama ini kan memang saya hanya mengajarkan tentang teknik awalan, tolakan, lompatan dan mendarat dengan benar seperti itu Bu. Tapi selama penerapan tersebut ternyata siswa masih terkendala yaitu ya keraguan-raguannya pada saat akan mencapai papan tolak itu Bu. Jadi saya akan menggunakan teknik tersebut yaitu maksudnya teknik garis langkah itu. Terus yang kedua saya akan mencoba dengan menggunakan alat yang tujuannya untuk pencapaian ketinggian. Pencapaian ketinggian itu ketinggian lompat artinya Bu.
Karena di dalam lompat jauh, siswa dapat berhasil melakukan lompat sejauh-jauhnya, itu juga bisa dipengaruhi karena ketinggian lompat, Bu. Jadi kalau lompat semakin tinggi, maka hasil lompat jauhnya dia akan lebih jauh dibanding dengan lompat yang lebih pendek, seperti itu, Bu. Jadi saya akan mencoba menggunakan kedua alat tersebut setelah kita bincang-bincang ini, Bu. Jadi itu, Bu. Sangat bagus ya, Pak ya. Terima kasih, Bu. Percobaannya gitu kan, Pak ya. Nah, dalam progres keberhasilan tersebut, Pak, adakah kolaborasi gitu yang Bapak lakukan di sekolah, Pak? Kalau untuk kolaborasi ada, Bu. Biasanya saya setiap melakukan kegiatan, saya selalu berkomunikasi dengan rekan sejawat, terutama yaitu dengan sesama guru PJOK, Bu. Sesama PJOK kita saling, misalkan ada bagaimana cara meningkatkan prestasi lah, terutama lah kalau misalkan kita di kegiatan yang ekskul itu prestasi, terus kegiatan pembelajaran itu meningkatkan supaya siswa lebih bisa mencapai titik maksimal pembelajaran itu, ya biasanya saya selalu berkolaborasi dengan teman, mulai dari ya Pak Yasri. Aris, Bu Adib gimana? Iya Pak, ya, saya masih rekam saya Pak Yasri. Aduh. Lagi progres, Pak. Masalahnya sama, saya tidak dengar lagi suaranya. Oh iya Pak. Kalau masih proses coaching, oke, lanjut dulu. Kalau sudah selesai balik ke room utama, recordingnya dimatikan. Masih Pak. Tidak bisa dengar suaranya. Lagi, Pak, ya. Kenapa? Ini perangkat saya kadang gitu, tidak kedengaran, jadi tidak jelas. Iya Pak. Kalau masih coaching silakan lanjut dulu. Kalau sudah selesai silakan kembali ke room utama. Siapa? Baik Pak. Salib ya Bapak Ibu. Iya Pak. Kita lanjut ya Bu Adit ya. Iya boleh Pak. Sampai mana ya Bu Adit? Tadi sampai dengan proses keberhasilan yang Bapak lakukan bersama rekan. Oh iya, jadi saya melakukan kolaborasi Bu dengan rekan sejawat, terutama guru olahraga. Selanjutnya saya bersama-sama membuat alat modifikasi tersebut dan pengadaannya. Jadi kalau untuk alat yang itu kan memang untuk pengadaannya karena mudah sih Bu, kalau seperti bola terus karet itu kan carinya mudah, jadi ya mungkin yang seperti itu, jadi dengan pengadaannya. Oke, kemudian dari apa yang sudah Bapak lakukan bersama rekan-rekan Bapak, kemudian solusi-solusi Bapak ya, menurut Bapak kegiatan apa yang paling Bapak bisa lakukan di minggu-minggu ini? Kalau kegiatan yang dari kedua program tadi lah Bu ya, nah, dari kedua program tadi yang bisa saya lakukan ya kemungkinan kedua-duanya bisa, karena itu kan memang keterkaitan Bu antara awalan dengan lompatan, itu keterkaitan. Terus mengenai alat itu kan, untuk alat memang tadi saya sudah cerita mudah lah untuk mendapatkannya. Jadi mungkin minggu-minggu ini ya saya sudah bisa melaksanakan kegiatan tersebut Bu. Keduanya sudah bisa diterapkan di pembelajaran. Kemudian harapan-harapan Bapak nih, harapan-harapan Bapak setelah melakukan pembelajaran yang sudah Bapak solusikan itu, ya. Harapannya seperti apa? Ya harapan saya ya saya ingin, terutama ya kemungkinan besar saya ingin mengembangkan lah terutama ke siswa. Jadi saya ingin mengembangkan ke siswa juga ke rekan-rekan sejawat tersebut Bu. Jadi nanti kalau bisa, kalau memang ada keberhasilan, namanya kita di sini kan masih uji coba Bu. Kalau kira-kira berhasil ya mungkin nanti di sekolah akan diterapkan bersama-sama kalau misalkan mendapatkan materi tersebut. Gitu. Oke, ini sangat termotivasi sekali saya Pak. Usaha-usaha Bapak untuk mencoba
siswa-siswinya agar mendapatkan sesuatu yang maksimal gitu ya Pak. Kemudian kolaborasi Bapak juga bersama rekan sejawatnya itu sangat luar biasa menurut saya. Kemudian setelah percakapan ini Pak, menurut Bapak apa yang sudah Bapak hasilkan dari percakapan kita ini? Ya dari percakapan ini sih saya yang pertama ya itu ya saya mungkin lebih tenang lah karena saya bisa bercerita dengan rekan sejawat. Ternyata rekan itu bisa membantu saya untuk menemukan solusi. Jadi yang kedua solusi itu sudah saya temukan. Mungkin solusinya yaitu dengan bagaimana cara mengatasi siswa supaya tidak ragu lagi dan intinya tidak ragu dalam melakukan tolakan, tidak takut itu ya mungkin dengan kedua cara tersebut. Mungkin itu dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Bu Adi. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan solusi yang sudah Bapak temukan dengan sendirinya itu bisa membantu proses pembelajaran Bapak selanjutnya ya Pak ya. Ya Bu Adi. Harapan-harapannya semoga terkabul ya Pak ya. Amin. Kemudian juga saya juga berharap penerapan Bapak bisa berjalan secara konsisten ya Pak ya. Ya Bu, kemudian saya juga pingin banget nih Pak di lain waktu ya kita bisa berbincang kembali gitu. Nah jadi saat perbincangan kita nanti itu saya sudah mendengar cerita Bapak tentang keberhasilan dari solusi-solusi Bapak tersebut ya Pak. Siap ya? Ibu, siap. Terima kasih ya Bu Adit ya atas waktunya. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya. Oke, terima kasih ya Pak. Kita akhiri dulu ya perbincangan kita hari ini. Ya Bu Adit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Ini matiinnya. Ya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Aris. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Gimana kondisi Ibu hari ini pada saat pembelajaran tadi Bu? Ya, alhamdulillah hari ini saya free Pak. Jadi saya hari ini tidak di sekolahan. Oh iya. Nah, iya Bu Adib, kemarin kan Bu Adib katanya sempat ngomong ke saya minta waktu untuk ada sesuatu yang ingin disampaikan atau diungkapkan tentang permasalahan Bu Adib ya, mungkin permasalahan ya. Apa itu Bu Adib? Terima kasih sebelumnya ya Pak atas waktunya Pak. Sebenarnya saya ini ingin berbagi cerita ya Pak ya. Oh iya Pak. Dalam permasalahan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran itu. Salah satunya itu saya merasa bahwa untuk mewujudkan itu saya yaitu dengan mewujudkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, motivasi siswa dalam proses pembelajaran melalui teknologi atau digitalisasi, itu saya merasa bahwa tidak semua siswa yang menerima pembelajaran saya itu merasakan hal yang sama gitu Pak. Itu yang saya rasakan. Meskipun dalam penerapannya, alhamdulillah itu sudah mereka sudah bisa membuat PPT dari aplikasi email atau Procreate ya. Kemudian juga membuat WordSearch, kemudian dari WordWorks, kemudian juga buat semacam PPT untuk presentasi Pak. Karena biasanya mereka itu kebanyakan kayak semacam udah tinggal terima jadi aja gitu, rental gitu Pak. Jadi saya coba untuk seperti ini nak untuk membuat PPT. Jadi mulai dulu apa yang mau kalian masukkan ke dalam poin-poinnya. Kemudian
Setelah itu kalau misalkan mau ambil biar PPT kalian menarik, ini begini masukin saja ke picture-nya segala macam. Itu mereka sudah bisa menampilkan atau mengaplikasikan PPT tersebut. Kemudian mereka juga sudah mulai banyak membuat kayak puisi-puisi ataupun gambar-gambar dari Canva seperti itu Pak, kayak semacam mading-mading itu dari Canva itu. Kemudian juga mereka juga sudah bisa membuat vlog ya. Jadi kan anak-anak ini senang sekali membuat video, ngedit video seperti itu Pak. Jadi saya mau itu mereka tidak hanya mengedit video dari medsos, sosial media mereka itu hanya sebagai penonton atau video-video yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Jadi saya pinginnya mereka itu juga menampilkan video-video pembelajaran yang sudah mereka dapatkan itu diupload melalui media sosial mereka seperti itu. Oh, jadi Bu Adip ingin supaya anak itu bisa pembelajaran Bu Adip itu bisa sesuai dengan visi Ibu, sesuai dengan teknologi seperti itu ya Bu Adip? Betul Pak. Jadi dalam percakapan ini apa yang kira-kira Ibu Adip harapkan? Yang saya harapkan itu saya ingin anak-anak atau siswa saya bisa menerima seutuhnya hak mereka tanpa mereka merasa oh iya saya kan tidak memiliki HP Android, bagaimana saya bisa menerima pembelajaran Bu Adip penuh gitu. Jadi saya ingin mereka itu merasakan hak yang sama seperti itu Pak. Oh, jadi Ibu Adip itu ingin mereka itu semuanya merasakanlah hak yang sama seperti itu ya? Betul Pak. Apa yang membuat Ibu Adip merasa bahwa Ibu Adip itu tidak mampu memberikan hak yang sama kepada siswa Ibu? Kalau yang saya rasakan itu karena saya setiap pembelajaran saya membuat refleksi ya. Jadi saya ingin mengetahui evaluasi pembelajaran dari saya, apa yang sudah mereka rasakan dari sebelum mereka memulai pembelajaran saya sampai dengan setelah mereka menerima pembelajaran saya. Jadi saya membuat refleksi tersebut setelah anak-anak itu mengumpulkan refleksi saya bacakan Pak. Saya baca ternyata ada beberapa siswa itu yang membuat pernyataan atau membuat kalimat itu bahwa mereka tuh senang dengan pembelajaran saya karena mereka sudah mampu mampu mencoba untuk mengaplikasikan teknologi yang sudah saya berikan gitu. Tapi ada kendalanya juga katanya Pak. Saya lebih lama prosesnya dibandingkan teman-teman saya karena saya tidak memiliki HP Android. Kadang saya harus meminjam HP atau terkadang Bu Adip harus meminjamkan HP-nya kepada saya atau saya harus menunggu teman saya yang sudah selesai mengerjakan tugas dari Bu Adip tentang aplikasi tersebut. Kemudian kalau mereka selesai baru saya mencobanya. Jadi saya lebih kekurangan waktu untuk belajarnya katanya. Kemudian juga sering kali juga terkadang saya harus belajarnya di lab seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu Adip. Jadi kendalanya anak itu harus menunggu lah ya seperti itu betul, ya Bu Adip ya. Lalu apa yang bisa Ibu lakukan dalam merespon refleksi tersebut Ibu? Ya, saya mencari cara bagaimana biar anak itu bisa tidak merasa minder seperti itu dengan teman-temannya yang memang sudah memiliki HP Android gitu ya Pak ya. Kemudian saya juga mencoba komunikasi lebih dekat lagi dengan teman-teman sekelasnya, memberikan pemahaman kepada teman-temannya bahwa teman kita
satu sakit itu sakit semua, satu bahagia itu bahagia semua. Jadi saya ingin mereka itu mencoba untuk memahami serta menerima keadaan temannya, bahwa semua satu lingkungan atau bahkan satu kelas itu keluarga. Jadi kalau bisa itu kita mencoba untuk menerima apa kekurangan dan kelebihan dari teman-teman kita. Jadi saya mencoba untuk komunikasi lebih dekat lagi kepada anak-anak. Ayo nak, kita memang tidak bisa membantu lebih. Kita hanya bisa membantu untuk meminjamkan. Kan meminjamkan itu tidak full 1 hari. Itu hanya beberapa jam. Bolehlah kalian pinjamkan dulu. Misalnya untuk hari ini si A yang minjemin, besoknya boleh si B. Kalau misalkan memang terkendala, Bu, kuota saya nggak banyak, kuota bisa Ibu share, kuotanya Ibu tethering dari Ibu nggak masalah. Cuman kan kalau misalkan satu kelas ini lebih dari 2 yang tidak punya HP Android, Ibu juga nggak bisa, karena HP Ibu juga hanya 2 gitu kan, laptop 1. Sedangkan kalau laptop ini kan untuk sharing ke LCD-nya kan ya Pak ya, jadi agak sulit, terkendala kalau untuk laptopnya. Jadi itu sih, saya lebih mencoba untuk mendekati siswa-siswi saya, berkomunikasi lebih dekat lagi, supaya mereka itu bisa saling merasakan hak yang sama gitu, menerima teman-temannya. Seperti itu sih Pak. Jadi intinya Ibu untuk berhasil itu melakukannya seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Lalu bagaimana pandangan Ibu tentang siswa yang berhasil? Menurut saya siswa yang berhasil itu tidak hanya mendapatkan nilai atau poin akademik yang bagus ya Pak ya, tapi dengan mereka sudah bisa menerima keadaan teman-temannya, sudah bisa mencoba berbagi dengan teman-temannya, itu buat saya itu poin bagus bagi saya, karena mereka selain melatih kecerdasan ya, mereka juga bisa melatih emosionalnya mereka, kepekaannya mereka terhadap teman, seperti itu. Oh iya, teman saya belum bisa nih, saya harus berbagi. Oh teman saya tidak punya HP Android nih, saya harus berbagi. Jadi ada hal sosialnya yang saya bagi, seperti itu. Yang siswa-siswi saya juga dapatkan seperti itu Pak. Oh iya. Nah, saya sangat terinspirasi dari pembelajaran yang Ibu terapkan seperti itu. Nah, jadi kalau mengenai progres nih ya. Iya Pak. Jadi dalam progres tersebut dari level 6 sampai 10, di mana kira-kira Ibu Adip merasa sudah mencukupi keberhasilannya siswa ya Bu ya? Kalau menurut saya ya, insya Allah sudah menuju level 8 mungkin ya Pak, karena anak sudah mencoba untuk bisa menerima keadaan temannya, selain mereka juga dalam bidang akademiknya mereka berhasil. Saya anggap berhasil itu mereka sudah bisa mengaplikasikan apa yang saya berikan gitu. Dari pemahaman materi yang saya berikan, mereka juga poinnya di dalam kognitifnya juga sudah bagus gitu kan, dapat nilai di atas KKM. Kemudian di saat visi saya untuk mencoba memasukkan hal-hal atau teknologi itu juga mereka berhasil, dan mereka juga berhasil untuk mencoba mengontrol emosi mereka gitu, kepekaan mereka terhadap lingkungannya, seperti itu Pak. Jadi mantap Ibu Adip, anak-anak sudah mencapai level 8 ya kira-kira lah. Menurut Ibu Adip, apa yang bisa Ibu lakukan untuk siswa berada di level tersebut? Kalau yang saya lakukan untuk siswa saya berada di level 8 tersebut ya Pak ya, selain saya juga membangun komunikasi yang harmonis kepada siswa saya, harmonis itu tidak harus kita yang harus harmonis itu kita masuk, itu anak-anak bahagia, itu rasanya udah luar biasa ya Pak. Apalagi kalau misalnya
kita telat sedikit 10 menit aja nggak masuk kelasnya, itu udah disamperin sama anak-anak. Bu, kok belum masuk nih Bu, ayo dong. Mereka udah excited gitu dengan pembelajaran saya. Kemudian selain saya pendekatan sama siswa juga, saya juga pendekatan dengan orang tuanya. Apapun yang sudah mereka hasilkan, saya berbagi dengan orang tuanya, saya komunikasi dengan orang tuanya. Saya bilang, anak-anak sudah sangat bagus. Jadi setiap hasil ulangan, saya tuh setiap 1 bab sekali, tuh Pak, saya minta untuk anak-anak mengerjakan ujian bab ya namanya Pak. Jadi kalau zaman kita SD tuh ulangan harian ya Pak ya. Ulangan harian ya. Nah itu setiap 1 bab selesai, saya adakan ujian gitu. Jadi dari hasil ujian itu nanti saya paraf. Kan sekarang lagi apa ya? Sekarang itu zaman sudah canggih ya Pak. Jadi saya yang cap-cap itu Pak. Ya, jadi saya biar mereka itu juga wah ada baru nih gitu kan. Jadi mereka seneng. Mereka tuh sangat senang kalau mereka dikasih reward dalam bentuk apapun. Tidak hanya dalam bentuk apa namanya pemberian hadiah, tapi hanya sebagai mereka nyatet ngumpulin kita kasih bintang itu mereka udah bahagia gitu Pak. Jadi mereka merasa saya nggak cuma capek nulis, tapi saya juga dapat reward gitu. Jadi saya coba itu saya pakai cap itu Pak. Kemudian nanti ada paraf orang tua untuk tanda tangan. Jadi orang tuanya tahu hasil dari siswanya 1 bab pembelajaran itu. Jadi nanti setelah ditanda tangan sama orang tuanya, baru dikumpul sama saya. Jadi saya tanyain ke anak tersebut. Kalau misalkan anak tersebut mendapatkan nilai di bawah KKM, itu saya tanyain, gimana tanggapan orang tua kamu dengan kamu mendapatkan nilai seperti ini? Kira-kira dimarahin enggak? Terus mereka ada aja alasannya tuh. Enggak sih Bu, cuman sedikit ngomel katanya. Gimana tuh ngomelnya? Terus gimana tindak lanjut kamu untuk biar besok-besok nggak kena omel lagi deh sama ibunya, bilang gitu. Jadi kita coba untuk apa ya, anak itu nyaman dengan kita gitu Pak. Kemudian saya juga mencoba untuk selain komunikasi kepada siswa-siswi saya komunikasi sama orang tua mereka, saya juga komunikasi dengan rekan-rekan saya di sekolah. Jadi kalau misalnya kalau saya itu kan kebetulan di sekolah saya lab itu komputernya hanya ada 20 Pak. Jadi sebenarnya tidak mencukupi kalau satu kelas masuk lab semua. Gitu. Jadi terkadang terkendala juga kalau misalnya siswa-siswi saya itu dalam satu kelas ada 5 sampai dengan 6 yang tidak membawa atau tidak memiliki HP Android, itu kan saya minta untuk kita belajar di lab gitu. Nah itu terkadang saya harus komunikasi dulu sama rekan saya yang memang mata pelajarannya informatika gitu Pak. Jadi saya komunikasiin sebelumnya, saya tanya, Pak besok kira-kira lab informatika atau lab komputer dipakai nggak ya? Kalau misalkan dipakai buat praktik, boleh nggak? Kalau misalkan besok nggak dipakai buat praktik, boleh nggak Pak? Besok saya pakai gitu. Terkadang memang ada jawaban, wah dipakai Bu. Aduh saya udah keburu janji nih sama anak-anak kalau besok mau ada penerapan teknologi itu gitu kan Pak. Jadi saya tanya, boleh nggak Pak? Kira-kira nih Pak, hari apa yang jam pelajaran informatika itu tidak praktek. Terus terkadang rekan saya tuh bilang, oh kalau enggak, karena kan jam saya nggak banyak nih Bu, jam saya hanya 2 jam, gitu kan. Boleh deh kita berbagi 1 jam saya ngajar di lab dulu, nanti setelah 1 jam selesai saya ajak anak-anak ke kelas, nanti Ibu yang masuk, katanya. Jadi alhamdulillah teman saya juga memang mengerti gitu. Jadi tapi lebih banyaknya ya memang karena saya juga memahami memang bukan mata pelajaran saya untuk menggunakan lab itu gitu kan Pak. Terkadang memang lebih banyak mengalahnya. Tapi alhamdulillah rekan saya itu sangat-sangat baik hati, jadi sangat memahami dan kita bisa saling kerjasama seperti itu Pak. Saya sangat salut sama Ibu Adit, sangat terinspirasi dengan apa yang Ibu Adit terapkan di situ.
Bu Adi bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat ya Bu ya. Terus bisa menumbuhkan contoh-contoh baik terutama kepada siswa. Itu kan ada siswa bertanggung jawab lah, seperti itulah intinya ya Bu ya. Saya terinspirasi sekali dengan pembelajaran Ibu Adi hari ini. Terima kasih banyak Pak. Lalu ini kan dari pembicaraan kita inilah, ini kan kayaknya Bu Adi, saya udah jelas lah dengan paparannya semuanya. Apa yang didapat dari percakapan kita hari ini, Bu Adi? Percakapan yang kita dapatkan ya Pak ya, terlebih saya gitu ya. Alhamdulillah setelah saya berbincang-bincang mengeluarkan unek-unek saya ya Pak ya, itu saya merasa lebih rileks lagi. Kemudian saya juga sudah merasa lebih tenang gitu kan, bisa berbagi apa yang saya rasakan gitu, kegelisahan dari yang saya rasakan gitu. Kemudian saya juga apa ya Pak, bisa ternyata setelah saya bercerita atau mengeluarkan kegelisahan saya, ternyata saya bisa menimbulkan solusi saya sendiri gitu Pak. Oh iya, ternyata saya bisa menumbuhkan solusi saya. Oh seperti ini ternyata solusinya gitu Pak. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak sudah menginspirasi saya untuk mengeluarkan solusi-solusi apa yang sudah menjadi kegelisahan saya gitu Pak. Karena memang dalam apa ya, kita sebagai guru juga terkadang itu apa ya, kita sebagai guru itu terkadang bingungnya gini, terkadang kita mau sangat fokus kepada siswa-siswi kita gitu, tapi terkadang kita juga lalai dengan anak kita gitu. Jadi terkadang itu, oh ya, saya lagi mau buat presentasi nih untuk besok gitu, materi teknologi apa yang bakal saya kasih ke siswa gitu. Kalau kemarin sudah ada PPT, mungkin hari ini saya mau mencoba bikin modsop gitu kan. Tapi terkadang saya jadi apa ya, kayak menyampingkan anak-anak saya di rumah gitu. Jadi itu juga sih yang masih. Tapi ya alhamdulillah untuk solusinya saya mungkin kalau anak sudah tidur, baru saya tuh mulai kerja, buka laptop, gitu, cari inspirasi, nunggu memang anak-anak sudah pada tidur gitu, Pak. Jadi dari tadi yang Ibu Adi ungkapkan nih, ya dari yang Ibu Adi ungkapkan tadi, sekian banyak yang Ibu ceritakan, kira-kira yang mana yang paling mungkin mampu Ibu terapkan secara konsisten dari pembelajaran Ibu yang mungkin Ibu bisa saya terapkan secara konsisten yaitu dengan komunikasi kepada siswa-siswi saya ya, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kita itu satu rasa, satu hati, satu cinta Pak. Karena kalau misalkan kita tidak ada rasa satu hati satu cinta itu, anak-anak akan merasa egois. Iya, kemudian saya juga tetap menerapkan untuk komunikasi kepada orang tuanya, wali murid, kemudian saya juga tetap komunikasi kepada rekan sejawat saya untuk mencoba saling kolaborasi, saling kerjasama, saling bahu-membahu seperti itu Pak. Itu yang kemungkinan memang akan saya lakukan secara konsisten gitu, seperti itu. Oh iya Pak. Saya paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Jadi konsistenan itu akan selalu dijaga lah ya, terutama kepada rekan sejawat ya Bu Adip ya. Insya Allah. Dan kepada siswa. Ya Bu ya. Iya Pak, betul. Oh iya. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu ungkapkan? Mungkin sudah mungkin ya Pak ya. Cukup ya Pak Adip ya. Mungkin sudah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak waktunya
Mungkin kalau untuk selanjutnya apabila ada kegelisahan-kegelisahan yang sedang saya alami, saya bisa minta waktunya kepada Bapak, kita bisa bincang-bincang kembali seperti itu ya Pak ya? Oh iya Bu Adip ya. Jadi di sini Bu Adip, kalau saya bisa ambil kesimpulan ya, berarti Bu Adip di sini sudahlah mendapatkan solusi secara sendirilah, ya Bu ya. Betul Pak, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Ya udah kalau gitu Bu Adip ya, kalau memang sudah selesai, kita akhiri pembicaraan kita hari ini ya Bu Adip ya. Iya betul Pak. Ya udah kalau begitu Bu Adip ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.